Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang wanita tua bernama Siti. Rumahnya yang sederhana terbuat dari kayu, dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang dulu ia rawat dengan penuh kasih sayang. Waktu sudah banyak mempengaruhi fisiknya, namun semangat hidupnya tidak pernah pudar. Setiap pagi, Siti selalu bangun lebih awal. Dia akan menghidupkan api di dapur kayu, menyiapkan sarapan sederhana, dan mengurus kebun kecilnya yang sekarang lebih banyak ditumbuhi tanaman liar daripada sayuran yang biasa ia tanam. Siti memiliki seorang anak laki-laki bernama Arif. Sejak kecil, Arif adalah satu-satunya harapan dan kebanggaan Siti. Mereka hidup dalam keterbatasan, namun kebahagiaan mereka tidak pernah kurang. Arif selalu berusaha membuat ibunya tersenyum meski hidup mereka jauh dari kata cukup. Siti mengajarkan Arif untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup, seperti suara hujan yang jatuh di atap rumah atau aroma tanah yang basah setelah disirami hujan. Mereka tidak membutuhkan lebih dari itu untuk merasa bahagia. Namun, tahun-tahun berlalu dengan cepat. Arif yang dulu selalu ada di sampingnya, kini mulai menjauh. Dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang bercita-cita tinggi. Sejak lulus dari sekolah, Arif mendapat pekerjaan di kota besar, jauh dari desa mereka. Siti tahu, Arif harus pergi untuk meraih impian-impian besar yang ia idam-idamkan. Namun, ada rasa takut yang selalu menghantui hati Siti. Ia merasa kehilangan, meskipun Arif masih sering menelepon dan mengirimkan kabar. Pada suatu sore, Arif menelepon Siti dengan suara yang berbeda. Suara itu terdengar tergesa-gesa, seolah ada yang mengganggu pikirannya. "Ibu, aku akan pulang sebentar. Ada yang harus aku bicarakan dengan ibu," kata Arif, dengan nada yang tidak bisa Siti mengerti. Hati Siti langsung berdebar. Ada sesuatu yang tidak beres. Arif jarang pulang, dan setiap kali dia berkata seperti itu, biasanya ada hal yang besar yang terjadi. Saat Arif tiba di rumah, wajahnya tampak lelah. Namun Siti berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. Ia mempersiapkan makan malam, meski Arif tampak enggan duduk. "Ada apa, Nak? Mengapa kamu terlihat begitu cemas?" tanya Siti dengan lembut. Arif menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Siti bisa merasakan ada sesuatu yang tak biasa. Dengan suara terbata-bata, Arif akhirnya membuka mulut. "Ibu, aku baru saja diberitahu bahwa aku harus menjalani operasi besar. Aku takut, Bu." Suara Arif terdengar penuh ketakutan, seperti anak kecil yang takut akan sesuatu yang tak bisa ia mengerti. Siti terdiam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa hari itu akan datang. Tangan Siti gemetar saat ia memegang tangan Arif, mencoba memberi kekuatan. "Nak, apapun yang terjadi, ibu akan selalu ada untukmu. Kamu harus berani, karena ibu tahu kamu kuat." Siti mencoba menenangkan anaknya, meskipun hatinya sendiri terasa hancur. Malam itu, mereka duduk bersama, berbicara dengan pelan tentang masa depan yang tak pasti. Namun, di dalam hati Siti, ada rasa cemas yang mendalam. Ia tahu bahwa apa yang sedang dihadapi Arif bukanlah hal yang mudah. Bahkan, meski ia berusaha kuat, ia tak bisa mengelak dari rasa takut akan kehilangan. Hari-hari setelah itu berlalu dengan cepat. Arif menjalani serangkaian pemeriksaan dan persiapan untuk operasi yang dijadwalkan. Setiap kali ia kembali ke rumah, Siti bisa melihat betapa tubuh anaknya semakin lemah. Meskipun Arif berusaha untuk tidak menunjukkan rasa sakitnya, mata yang lelah dan senyum yang dipaksakan sudah cukup memberitahu Siti bahwa ada yang salah. Namun, Siti tidak pernah mengeluh. Ia selalu berusaha menjadi pendukung yang kuat bagi Arif, meski hatinya penuh kecemasan. Suatu hari, saat Arif sedang duduk di beranda rumah, Siti melihatnya dengan mata yang penuh kebingungan. Arif terlihat jauh, terbenam dalam pikirannya sendiri. Siti menghampirinya dan duduk di sampingnya. "Nak, kamu tidak perlu memikul beban sendirian. Ibu ada di sini, selalu ada untukmu," kata Siti lembut. Arif menatap ibu yang sangat ia cintai.
lalu menghela napas panjang. "Ibu, aku takut," katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku takut jika sesuatu terjadi padaku dan aku tidak bisa kembali seperti dulu. Aku tidak ingin meninggalkanmu, Bu." Hati Siti seperti tersayat mendengar kata-kata itu. Seumur hidupnya, ia selalu berusaha menjadi sosok yang kuat untuk Arif. Tapi kini, dia merasa begitu rapuh di hadapan anaknya. Ia tahu, meskipun ia tidak menginginkannya, kehilangan bisa datang kapan saja. "Arif, jangan pernah berpikir seperti itu," kata Siti dengan suara bergetar. "Ibu akan selalu ada di sini, sampai waktu kita harus berpisah. Jika suatu saat kamu harus pergi, pergilah dengan tenang, Nak. Ibu sudah cukup bahagia bisa menjadi ibumu." Arif terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata ibunya. Setelah beberapa detik yang terasa sangat lama, Arif menundukkan kepalanya, seolah ia tak tahu harus berkata apa lagi. Di dalam hatinya, ada sebuah pertarungan besar antara ketakutan dan cinta. Ia tidak ingin membuat ibunya menangis, tetapi ia juga merasa bahwa hidupnya begitu rapuh. Ketakutannya semakin membelenggunya, namun di sisi lain, ia tahu bahwa ia harus berjuang demi ibunya yang sudah memberikan segalanya untuknya. Beberapa hari kemudian, operasi yang dinanti-nantikan pun tiba. Arif masuk ke ruang rumah sakit dengan langkah yang berat, sementara Siti hanya bisa memandangi anaknya dengan penuh kecemasan. Dia tahu, meskipun ia selalu berdoa dan berharap yang terbaik, ada kemungkinan yang tak bisa diprediksi. Ia menggenggam tangan Arif, menatap mata anaknya dengan penuh cinta dan keberanian yang ia coba sembunyikan. "Ibu akan menunggu di sini, Nak. Kamu pasti akan baik-baik saja." Namun, apa yang Siti tidak tahu adalah, meskipun Arif memasuki ruang operasi dengan penuh harapan, tubuhnya sudah semakin lemah. Kekuatan yang ada dalam dirinya tidak cukup untuk melawan penyakit yang semakin menggerogoti jiwanya. Arif tidak memberitahu ibunya, meski dia sudah merasa bahwa mungkin waktu yang ia miliki tak sebanyak yang ia inginkan. Waktu berlalu begitu cepat. Arif menjalani operasi yang cukup panjang, dan saat akhirnya ia keluar dari ruang rumah sakit, wajahnya terlihat pucat dan lelah. Namun, Siti masih bisa melihat senyum kecil di wajah anaknya. Arif mencoba untuk meyakinkan ibunya bahwa semuanya akan baik-baik saja, meskipun hatinya tahu bahwa pertempuran ini akan jauh lebih berat dari yang ia kira. Siti selalu mendampinginya, memberikan kasih sayang dan perhatian yang tiada habisnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Siti mulai merasakan bahwa ini mungkin adalah waktunya untuk benar-benar belajar melepaskan. Seiring hari-hari berlalu, tubuh Arif semakin lemah. Setiap kali Siti melihat anaknya tertidur dengan napas yang terengah-engah, ia merasa seolah dunia di sekitarnya mulai gelap. Tapi, meski hatinya hancur, Siti tetap tersenyum, berharap bisa memberikan kenyamanan bagi Arif yang sedang berjuang dengan segala kekuatannya. Di balik senyumnya yang lemah, ada perasaan yang dalam dan tak terucapkan oleh kata-kata. Siti tahu, perpisahan itu semakin dekat. Namun ia tidak akan pernah membiarkan Arif merasa sendirian. Ia akan menemani Arif hingga detik-detik terakhir, dengan segala kekuatan yang ia miliki, meskipun hatinya hampir tak mampu lagi menahan kesedihan yang semakin menyakitkan. Hari-hari semakin berat, dan Arif semakin terlihat lemah. Setiap pagi, tubuhnya semakin kurus, napasnya semakin sesak. Namun, meskipun kondisinya semakin buruk, Arif tetap berusaha untuk tersenyum kepada ibunya. Siti tidak pernah melepaskan pandangannya dari anaknya, meskipun ia bisa merasakan bahwa Arif tidak lagi seperti dulu. Hati Siti hancur, namun ia tahu, ia harus tetap tegar. Pada suatu pagi yang dingin, Siti terbangun lebih awal dari biasanya. Ketika ia berjalan ke kamar Arif, ia mendapati anaknya terbaring lemah di tempat tidurnya. Wajah Arif tampak sangat pucat, dan napasnya terdengar berat. Dengan hati yang berdebar, Siti duduk di samping tempat tidur Arif dan menggenggam tangannya yang dingin. "Nak, ibu di sini. Jangan takut," katanya dengan suara yang bergetar. Arif membuka matanya yang sayu dan menatap ibunya. "Ibu," suara Arif hampir tak terdengar. Aku tidak kuat lagi, Bu. Maafkan aku."
Siti menggigit bibirnya agar tidak menangis. Ia tahu, Arif sudah sampai pada titik yang sangat sulit. Ia berusaha menahan air mata. Namun kesedihan yang begitu dalam membuatnya sulit untuk tetap kuat. Jangan katakan itu. Nak, kamu sudah berjuang begitu keras. Ibu bangga padamu. Apapun yang terjadi, ibu akan selalu ada di sini. Arif mengangguk pelan. Meskipun ia tahu, waktunya tidak lama lagi. Wajahnya terlihat begitu lelah. Dan meskipun ia berusaha untuk tetap kuat, tubuhnya tidak lagi mampu mengikuti kehendaknya. Siti tetap menemani, meski hatinya terasa semakin rapuh. Ia berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk melewati semua ini, agar ia bisa memberikan yang terbaik untuk Arif hingga akhir. Pada malam hari, saat Siti sedang memandikan Arif yang semakin lemah, Arif memegang tangan ibunya dengan lembut. "Ibu," katanya dengan suara yang lebih pelan, "aku takut meninggalkanmu. Aku tidak ingin kamu merasa kesepian." Siti menatap mata anaknya dengan penuh kasih sayang, lalu menyeka air matanya dengan perlahan. "Nak, ibu sudah siap. Ibu tidak akan kesepian, karena cinta kita akan selalu ada, selamanya. Kamu sudah menjadi segalanya bagi ibu. Pergilah dengan tenang. Jangan khawatirkan ibu. Ibu akan baik-baik saja." Arif menatap ibunya dengan mata yang basah, seperti anak kecil yang takut akan perpisahan. Namun, ia tahu, perpisahan ini adalah jalan yang harus ia tempuh. Sebuah perasaan yang sangat berat, tapi ia berusaha untuk menerima kenyataan. Semalam sebelum pagi, saat Siti duduk di samping tempat tidur Arif, ia mendengar napas anaknya semakin berat. Suasana di ruangan itu terasa sangat sunyi, hanya terdengar suara angin yang berbisik lembut di luar. Tiba-tiba, Arif memegang tangan ibunya dengan erat, seolah ingin mengungkapkan sesuatu yang terakhir. Dengan mata yang hampir tertutup, Arif berkata pelan, "Ibu, aku sayang ibu. Jangan lupakan aku." Siti menangis dengan hening, namun ia menenangkan diri. "Ibu akan selalu ingat kamu. Nak, kamu akan selalu ada dalam hatiku, setiap detik, setiap waktu." Arif menutup matanya dengan senyum tipis di bibirnya. "Terima kasih, Ibu." Dan dengan itu, napas Arif semakin melambat, semakin lemah. Hati Siti terhenti sejenak. Dunia seakan membeku. Namun, ia berusaha tetap tenang, meskipun segala yang ada di sekelilingnya terasa begitu gelap dan sunyi. Akhirnya, dalam pelukan ibunya, Arif menghembuskan napas terakhirnya. Siti tidak bisa menahan tangisnya. Air mata mengalir deras. Namun di dalam hatinya ada rasa damai. Ia tahu, meskipun anaknya telah pergi, ia telah memberikan segala yang bisa ia berikan. Cinta seorang ibu kepada anaknya tidak akan pernah hilang, bahkan setelah perpisahan. Dan meskipun Arif tidak ada lagi di dunia ini, hatinya tetap hidup dalam setiap kenangan indah yang telah mereka lewati bersama. Dengan perlahan, Siti membaringkan tubuh Arif kembali ke tempat tidur, merapikan rambutnya, dan menyeka air matanya. "Pergilah dengan tenang. Nak, ibu akan selalu mencintaimu." Di luar, angin berbisik lembut, membawa sejuta kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Siti tahu, meskipun anaknya telah pergi, cintanya akan terus menghidupkan setiap sudut hatinya. Arif telah pergi, namun Siti akan selalu menjaga kenangan itu dalam jiwanya, selamanya. Hari-hari setelah Arif pergi, Siti merasakan kehampaan yang begitu dalam. Desanya yang dulu penuh dengan tawa dan cerita, kini terasa sepi. Setiap sudut rumah, setiap tempat yang pernah mereka habiskan bersama, kini menjadi kenangan yang menyesakkan dada. Siti sering duduk di beranda rumah, menatap kebun kecil yang dulu mereka rawat bersama. Tanaman yang dulu ia dan Arif tanam kini mulai tumbuh liar, tanpa ada yang merawatnya lagi. Pagi-pagi, ketika embun masih menempel di daun-daun, Siti akan berjalan ke pemakaman dengan langkah yang berat. Ia membawa sepotong kain yang dulunya adalah pakaian Arif, dan meletakkannya di dekat makam anaknya. Setiap kali ia datang, Siti merasa seolah berbicara kepada Arif meskipun ia tahu anaknya sudah tidak ada lagi. "Nak, ibu datang lagi. Tidak ada hari yang berlalu tanpa ibu memikirkanmu."
Keheningan di sekelilingnya adalah teman setianya. Ia merindukan suara langkah kaki Arif, tawa kecil yang dulu sering terdengar di rumah, bahkan suara cemas Arif saat ia berangkat kerja. Namun, semuanya kini tinggal kenangan. Arif telah pergi, dan Siti harus belajar menerima kenyataan itu, meski hatinya terasa teriris. Waktu terus berjalan, dan meskipun Siti berusaha untuk menjalani hidupnya, ada bagian dari dirinya yang merasa hilang. Setiap kali ia menatap langit senja, ia selalu teringat pada Arif yang dulu suka mengajaknya duduk bersama, berbicara tentang impian dan harapan-harapan mereka. "Ibu, aku ingin kita punya kehidupan yang lebih baik. Aku akan berjuang untuk kita," kata Arif seringkali. Kini, semuanya tinggal kenangan yang semakin memudar. Namun, meskipun kesedihan menghampiri, Siti tetap berusaha untuk bangkit. Setiap hari, ia melanjutkan rutinitasnya, meski tanpa Arif di sisinya. Ia kembali merawat kebun kecilnya, meski tak lagi seperti dulu. Ia membersihkan rumah, memasak, dan berdoa. Doa yang sama, berharap Arif tenang di tempat peristirahatan terakhirnya, dan berharap agar ia bisa menemukan kedamaian dalam hatinya. Di malam-malam yang sunyi, Siti akan duduk di tepi tempat tidurnya, memeluk bantal yang masih terasa seperti Arif, dan membayangkan suara anaknya yang memanggilnya dengan penuh kasih. "Ibu, aku sayang ibu," suara Arif bergema dalam pikirannya. Dan meskipun fisiknya tidak ada di sana, Siti merasa bahwa cinta Arif masih tetap ada, menyelubungi hatinya. Pada suatu sore, ketika Siti duduk di beranda rumah, seorang tetangga mendekatinya. "Siti, sudah lama tidak melihatmu tersenyum," kata tetangga itu dengan lembut. "Kamu tidak perlu merasa sendirian. Kami semua ada untukmu." Siti menatap tetangganya dan tersenyum tipis. "Terima kasih," katanya. Suaranya penuh kelembutan meski ada kepedihan yang jelas terdengar. "Terkadang, hati ini terasa sangat kosong. Tapi aku tahu, Arif sudah tenang sekarang." Tetangga itu hanya mengangguk, merasakan kesedihan yang dalam. Namun, mereka tahu bahwa waktu akan membantu Siti untuk sedikit demi sedikit menyembuhkan luka di hatinya. Tidak ada yang bisa menggantikan Arif, namun kehidupan harus terus berjalan, dan Siti harus belajar menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang berbeda. Malam itu, Siti duduk sendirian di beranda rumah, menatap bintang-bintang yang bersinar terang. Ia tahu, di suatu tempat yang jauh, Arif sedang melihatnya dengan penuh kasih sayang. Mungkin tidak ada lagi kata-kata yang bisa diucapkan, tetapi cinta mereka akan tetap abadi. "Pergilah dengan tenang, Nak. Ibu akan selalu mencintaimu," bisiknya ke angin malam, seperti sebuah doa. Saat mata Siti mulai terpejam, ia merasakan kedamaian yang mulai hadir. Meski hidupnya tidak akan pernah sama lagi tanpa Arif, ia tahu bahwa ia sudah memberikan semua yang terbaik untuk anaknya. Dan itu sudah cukup. Cinta ibu tak akan pernah berakhir, bahkan setelah perpisahan yang begitu dalam. Dengan langkah yang lebih ringan, Siti melangkah menuju ke depan, dengan hati yang tetap penuh dengan cinta, dan kenangan akan Arif yang selalu hidup dalam dirinya. Perpisahan memang menyakitkan, namun cinta yang tulus akan selalu menguatkan jiwa. Dan meskipun Arif tidak lagi berada di dunia ini, ia akan selalu ada dalam setiap doa dan setiap kenangan yang ada di hati ibunya. "Pergilah dengan tenang, Arif. Ibu akan selalu mencintaimu selamanya."